Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebenarnya bukan melanjutkan, tapi kembali ke materi sebelumnya, yaitu terkait sudut. Ada materi yang terlewat kemarin, itu adalah menyatakan sudut itu ada bisa kita nyatakan dalam satu putaran, dan juga sudut bisa kita nyatakan dalam bentuk radian. Untuk dasarnya itu ada di sini. Jika diketahui di sini kan untuk satu lingkaran penuh kan besar sudutnya 360 derajat. Itu dinyatakan dalam satu putaran. Sementara kalau 180 derajat berarti setengah putaran. Terus untuk 90 derajat itu adalah seperempat putaran. Nah, kalau dalam radian itu 360 derajat itu dinyatakan dalam 2 pi radian. Kalau 180 derajat adalah pi radian atau 1 pi radian. Kalau 90 derajat itu adalah setengahnya ini kan, jadi setengah pi radian. Bagaimana kalau 75 derajat? Kita pindah dulu ke sini. Nah, di sini ya. Misalkan diketahui tadi 75 derajat. Mau kita nyatakan dalam putaran. Nah, kita tahu untuk 360 derajat tadi itu adalah satu putaran. Nah, maka kalau misalkan kita rubah ini di sini, itu 1 derajat itu berapa putaran? Nah, logikanya adalah kalau 360 derajat itu satu putaran, kalau 1 derajat saja berarti kan tinggal 1/360 derajat putaran. Atau kalau misalkan ada suatu sudut X derajat, itu bisa kita X kali 1/360. Ini derajat, di sini juga derajat putaran. Di sini yang perlu diingat adalah di sini. Atau ada yang nulisnya bisa gini. Nulisnya adalah X derajat itu X derajat per 360 putaran. Ini bisa ditulis seperti ini. Nah, bagaimana kalau 75 derajat tadi? Berarti tinggal sama dengan 75 derajat per 360 derajat. Atau di sini bisa tulis putaran. Pak, apakah bisa ditulis seperti ini saja? 75 derajat per 360. Seperti biasanya itu kita harus menyederhanakan dulu. 75 ini dibagi 5 misalkan. 75 dibagi 5 itu berapa? Misalkan saya coret-coret ya, sistem coret. 75 derajat bagi 5 itu adalah 15. Sementara untuk 360 derajat misal kita bagi 5 adalah 72. Misal mau ditulis dulu boleh 72. Pak, apa masih bisa disederhanakan lagi? Bisa disederhanakan. Misalkan 15 bagi 3 itu 5. Kalau 72 dibagi 3 itu berapa? Ketemunya 24. Maka bisa kita nyatakan 5/24 putaran. Pak, bagaimana kalau nyatakannya dalam radian? Mudah saja. Tadi untuk 360 derajat itu adalah 2 pi radian. Kemudian untuk 180 derajat itu adalah pi radian. Separuhnya kan. Nah, sekarang kalau 1 derajat saja itu berapa radian? Nah, maka kalau ini tadi aja dibagi 2. 360 bagi 2 180. Kalau 2 pi dibagi 2 adalah pi. Maka kalau 1 derajat mudah saja tinggal pi dibagi 180
derajat radian. Nah, kalau dinyatakan dalam X, misalnya X derajat itu berapa radian, tinggal dikali saja. X derajat dikalikan dengan Pi dibagi 180 derajat radian. Ini yang perlu kalian notice. Nah, bagaimana kalau yang 75 tadi? Berarti 75 derajat tinggal 75 derajat dikali P dibagi 180 derajat radian. Disederhanakan sama 75 derajat bagi 5 adalah 15. Sementara kalau 180 dibagi 5 adalah 36. Tulis dulu boleh, tapi jangan lupa ini Pi-nya ini, Pi radian. Pak, apakah bisa disederhanakan Mas Yan? Oh, masih bisa ternyata. 15 bagi 5, bagi 3 ya. Bagi 5 3, kalau 36 dibagi 3 adalah 12. Maka di sini 5/12 Pi radian. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau untuk yang kebalikannya? Misalkan kalian diketahui 3/4 putaran misalkan. Itu berapa derajat? Kita bisa tahu itu dari kebalikannya ini tadi. Kalau 1 derajat itu 1/360 putaran. Ini kan per. Maka kalau yang ini itu tinggal dibalik, yaitu dikali saja. Maka 3/4 putaran itu sama dengan 3/4 dikali 360 derajat. Misalkan di sini 360 kita bagi 2 dulu ya. Itu kan 180, 4 bagi 2, 2. Oh sorry, jadi harusnya bisa dibagi 4 ya. Gak apa-apa, kita ulang aja. 360 dibagi dengan 4 itu ketemunya 90. 4 bagi 4 habis 1. 90 kali 3 270 derajat. Nih ketemunya di sini. Pak, bagaimana kalau misalkan kebalikan juga dari radian ke sudut? Misalkan 3/4 Pi radian. Ini aja ya. Nah, untuk tadi di sini 1 derajat itu adalah Pi per 180. Ini dibalik saja. Tinggal 3/4 Pi dikali 180 derajat per Pi. Maka ketemunya berapa? Di sini apakah bisa bagi 4? Coba dulu ya. 180 bagi 2. Oh, bisa. 180 dibagi 4. 45. Kalau 4 bagi 4 1, 45 tinggal kali 3 saja. Itu ketemunya 135 derajat. Gini ya. Oh ya Pak, untuk Pi-nya bagaimana? Kebetulan di sini Pi-nya yang ini kan di atas, yang ini di bawah itu habis atau bernilai 1. Jadi kalau dari radian ke derajat ya Pi-nya hilang. Seperti itu. Pak, kalau ada satu lagi ya kayaknya. Misalkan 3/4 putaran tadi. 3/4 putaran. Misalkan kita nyatakan dalam bentuk radian. Ini tadi kalau misalkan di satu putaran itu kan diketahui 2 pi radian. Maka kalau X putaran itu berapa radian, itu tinggal dikali saja. Berarti X dikali 2 pi radian. Maka kalau ada 3/4 putaran, tinggal dikali saja berarti 3/4
4 dikali 2 pi radian. Maka hasilnya adalah ini bagi 2 bagi 2 habis 3/2 pi radian. Kalau kebalikannya bagaimana? Misalkan sama saya pakai 3/4 juga ya. 3/4 pi radian itu berapa putaran? Nah, sama, ini tadi kan dikali. Kalau yang di sini. Yang di sini tadi dikali, ini tandanya. Maka kalau yang di sini dibalik, yaitu dibagi saja. 3/4 pi radian itu sama dengan 3/4 dibagi, itu sama dengan, atau boleh kalian tulis gini juga boleh. Atau kalau saya itu lebih suka nulisnya seperti ini. 3/4 pi dikali 1/2 pi. Saya lebih suka nulisnya gini, lebih rapi. Ini coret habis. Nah, tinggal dikali saja. 3 kali 1 3, 4 kali 2 8. 3/8 putaran. Udah. Sampai sini materinya. Jadi bisa kita simpulkan untuk di sini lah. Ini kesimpulannya untuk X tadi itu bagaimana. Ini untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk soal untuk hari ini ada beberapa soal sebenarnya. Ini ada 4 soal. Nanti soal yang selanjutnya nanti saya kasih lebih lanjut di link yang berbeda. Ini bisa kalian kerjakan dulu. Bisa ditulis di buku, bisa dikerjakan di buku tugas. Nanti untuk jawabannya dikirim di link yang saya berikan. Di link yang saya berikan itu nanti ada soal tambahan lagi. Jadi bisa kalian susul untuk jawaban soal yang selanjutnya. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.